tiba-tiba ada yang nyolek. Pas nengok ke kaca jendela, ada pantulan perempuan rambut panjang di belakangnya. Jadi gini, ada gedung tua peninggalan Belanda yang katanya punya 1000 pintu. Namanya Lawang Sewu. Padahal sebenarnya nggak sampai 1000, cuma jendelanya gede-gede dan banyak banget. Jadi orangnya nyebut gitu. Nah, di balik megahnya, gedung ini punya banyak cerita gelap. Jadi kembali lagi jadi horor. Dulu pas zaman Belanda, Lawang Sewu itu kantor perusahaan kereta api. Tapi pas zaman Jepang, sebagian ruangannya dipakai jadi penjara. Ada ruang bawah tanah yang konon katanya dipakai buat nyiksa tahanan. Gelap, lembab, dingin, dan ya bayanglah suasananya. Pas forward ke awal 2000-an, ada rombongan anak muda jalan-jalan ke Semarang. Mereka mampir ke Lawang Sewu siang hari. Dari luar sih keren, arsitekturnya megah banget. Tapi pas masuk, hawanya beda, dingin, yang nyelusup ke tulang. Bukan dingin AC, terus udaranya kayak berat, dan setiap langkah kaki itu bergema. Mereka foto-foto di berbagai spot halaman, tangga spiral, koridor panjang, sampai salah satu dari mereka, cowok, minta fotoin di depan pintu besar yang katanya menuju ruang bawah tanah. Pas itu kata mereka gak ada pengunjung lain di sekitar situ, cuma rombongan mereka. Udah, mereka lanjut keliling, gak ada yang aneh, sampai beberapa hari kemudian roll filmnya dicetak. Pas mereka bongkar hasil fotonya, semuanya normal, tapi kecuali satu foto si cowok di depan pintu bawah tanah. Nah, di belakangnya ada sosok perempuan pakai kebaya putih, rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya kosong, dan yang bikin gak masuk akal, kakinya gak nyentuh lantai, melayang pelan. Si cowok langsung kaget. Serius, waktu itu gak ada orang, apalagi cewek. Semua temennya angguk, mereka yakin 100% tempat itu kosong pas dipoto. Nah, dari situ mulai deh kejadian aneh. Si cowok yang ada di foto tiap mulai dengar langkah pelan di lantai rumahnya, kayak orang nyeret kaki. Kadang ada bau melati yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Fotografernya juga kena. Lagi nyuci piring, tiba-tiba ada yang nyolek. Pas nengok ke kaca jendela, ada pantulan perempuan rambut panjang di belakangnya. Nah, pas noleh ke belakang, ternyata kosong. Puncaknya, teman mereka yang megang foto asli bilang fotonya berubah. Awalnya hantu itu cuma melayang diam, tapi lama-lama matanya kebuka dan tatapannya lurus ke kamera, kayak lagi ngeliatin orang yang lihat fotonya. Akhirnya mereka sepakat buat balikin foto itu ke Lawang Sewu. Mereka taruh di dekat pintu ruang bawah tanah sambil minta maaf. Setelah itu gangguannya mulai berkurang. Tapi yang bilang kalau itu gak hilang, kadang muncul di dalam gedung, kadang enggak. Jadi kadang muncul, kadang enggak gitu. Ya, jadi gitu. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita mistis lainnya. Di jalur itu, katanya dia bukan cuma kecelakaan, tapi dibunuh sama supir. Tahu gak Alas Roban? Enggak tuh. Itu loh jalan panjang yang menembus hutan di daerah Batang, Jawa Tengah. Katanya sih kalau lewat siang-siang aja udah bikin merinding, apalagi kalau malam, lampu jalan jarang, kabutnya tebal, terus suara jangkrik kadang tiba-tiba hilang gitu aja.
Terus banyak supir bilang hutan itu bukan sembarang hutan biasa, tapi ada yang jaga. Jadi kembali lagi di terjadi horor. Nah, jadi ada satu kejadian yang sampai sekarang itu masih dibicarain sama para supir truk. Ini tuh ceritanya dialamin sama 2 orang supir. Mereka ini temenan dekat. Buat aja namanya Pak Tono sama Pak Wawan. Mereka berangkat dari Semarang mau ngirim barang ke Jakarta malam-malam biar nyampe pas waktu subuh. Awalnya perjalanan masih lancar, tapi pas masuk jalur arah Alas Roban, suasananya langsung berubah. Lampu truk cuma nyorot depan, kabutnya tebal banget sampai kayak tembok putih. Terus udaranya juga dinginnya aneh, bukan dingin biasa, dinginnya yang bikin badan merinding. Tiba-tiba di pinggir jalan, Pak Tono lihat ada sosok cewek berdiri sendirian. Bajunya putih lusuh, rambutnya panjang nutupin muka. Terus tangannya melambai tapi pelan. Karena kasihan, Pak Tono pelanin truknya. Jadi pikiran si Pak Tono tuh kayak udah mau malam-malam gini sendirian di hutan. Jangan-jangan korban kecelakaan. Cewek itu minta diantar lah, tapi pas ngomong suaranya lirih kayak orang habis nangis sambil ngomong, "Pak, rumah saya di ujung jalan." Tanpa mikir panjang, Pak Tono langsung nyuruh dia naik. Terus cewek itu duduk di kursi penumpang, diam aja. Sementara itu, Pak Wawan yang nyetir di belakang lihat truk si temannya itu tadi berhenti. Tapi pas dia perhatiin kursi penumpangnya Pak Tono kosong. Dia mikir kayak, lah terus berhenti buat apa? Ajak siapa? Jadi gitu. Perjalanan itu terus jalan. Tiap kali Pak Tono nyoba ajak ngobrol, ceweknya itu cuma ngejawab singkat sambil kepalanya nunduk. Terus yang bikin aneh, pas mau masuk tikungan tajam, dia tiba-tiba bilang, "Pak, saya turun di sini." Pak Tono refleks, nengok. Pas nengok ke kursi, kursi sebelah udah kosong. Padahal pintu gak kebuka, gak ada suara langkah, gak ada apa-apa. Dia langsung ngerem di rest area kecil di pinggir hutan. Kebetulan Pak Wawan juga berhenti di belakangnya. Si Pak Tono buru-buru cerita, tapi muka Pak Wawan malah lebih pucat. Terus dia bilang, "Ton, dari tadi kursi penumpang kamu kosong, tapi pas tikungan tadi, aku lihat cewek itu berdiri di tengah jalan, melambai ke aku." Belum sempat mereka ngomong banyak, ada bapak-bapak tua yang jaga warung kopi di situ nyamperin. Dia nanya pelan, "Kalian tadi bawa dia ya?" "Ah, bawa siapa?" kata Pak Tono sambil penasaran. Si bapak sambil geleng-geleng kepala terus ngomong, Dia penunggu sini, udah lama nyari orang buat nganterin pulang. Tapi rumahnya bukan di dunia kita." Terus bapak itu cerita, katanya dulu ada cewek kecelakaan di jalur itu. Katanya dia bukan cuma kecelakaan, tapi dibunuh sama supir yang nolongin. Mayatnya dibuang di hutan sejak itu. Arwahnya gentayangan, nyari tumpangan buat pulang. Kalau beruntung, dia cuma tumpang duduk. Kalau apes yang nyetir bisa ikut ke bawah. Hilang entah kemana. Makanya banyak supir, kalau lewat Alas Roban tengah malam, mereka berhenti dulu di luar hutan sampai matahari terbit. Nah, jadi itu aja ceritanya. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita mistis selanjutnya. Nah, jadi segitu aja ceritanya. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita mistis lainnya. Pernah punya pengalaman serupa? Tulis aja di kolom komentar, siapa tahu kisah kalian jadi cerita selanjutnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.